Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romlah dari calon guru putra angkatan 9 dari SMK N9 Kabupaten Tangerang. Di sini saya akan menampilkan tugas saya, yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching. Nah, di sini saya sebagai supervisor yaitu Romlah, kemudian dibantu oleh rekan saya yang sebelah kanan saya ada Bu Novi sebagai coach, kemudian sebelah kiri saya ada Bu Tita sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu Romlah. Bu Novi, saya mau minta waktunya, boleh tidak? Ya boleh Bu, silakan. Iya Bu No, saya dengar Bu Novi akan melaksanakan coaching ya Bu. Kira-kira kapan itu Bu? Oh iya Bu, betul. Saya akan melaksanakan coaching akhir pekan ini Bu. Nah, untuk melaksanakan coaching ini kan ada beberapa hal. Nanti saya akan mengamati ya Bu pelaksanaan coaching Ibu. Dan di sini itu saya ada pertanyaan untuk beberapa ya Bu untuk melaksanakan coaching Ibu. Nah, yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot? Selanjutnya, apakah si coaching bisa menjawab atau merespon dengan aktif yang sudah diberikan oleh coach? Selanjutnya, kegiatan Ibu kan menjadi coach itu kan ada yang saya amati itu ada beberapa prinsip ya Bu ya. Yang pertama itu prinsipnya kemitraan, kemudian kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Nah, pertanyaannya yang akan saya tanyakan kepada Ibu Novi mengenai kegiatan coaching itu, kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan dalam melaksanakan coaching tersebut? Baik, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti Bu, itu dapat mewujudkan kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian juga dapat mendengarkan secara aktif apa yang diungkapkan oleh coach saya, dan kemudian juga saya mampu membuat pertanyaan yang berbobot Ibu, sehingga mengarahkan coach saya menjadi lebih terbuka ya dalam memberikan gambaran apa yang beliau hadapi gitu Bu. Berarti itu 3 kompetensi ya Bu ya, untuk melaksanakan kegiatan coaching itu. Kira-kira apa nih kompetensi apa nih yang mentitik beratkan dalam kegiatan coaching tersebut Ibu? Baik, sepertinya saya akan menitik beratkan kepada kompetensi inti yang mendengarkan secara aktif ya Bu, dan dengan yang membuat pertanyaan berbobot, karena memang membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif itu menurut saya itu lebih diutamakan dalam kegiatan proses coaching ini. Oke Bu. Terus indikator apa nih yang akan Ibu capai dalam kegiatan coaching tersebut Ibu? Nah, untuk indikatornya nanti saya berharap bisa melihat ya dari coach saya itu beliau dapat menemukan sendiri solusinya ya Bu ya, kemudian dia jabarkan dalam langkah-langkahnya apa yang harus dia laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi Bu. Berarti indikatornya itu si coach bisa yang pertama memberikan solusinya ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah apa nih harus dia lakukan dalam permasalahan tersebut. Ya, Oke Ibu, semoga nanti melaksanakan coaching ini akan berjalan dengan lancar yang Ibu laksanakan. Terima kasih ya Bu Nov atas waktunya. Terima kasih juga Bu Romlah. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Nita. Lagi sibuk? Enggak sih. Ada apa nih? Begini, saya pengen sharing dikit sih sama Bu Novi.
setelah beberapa kali saya melakukan pertemuan di kelas tersebut, sebetulnya anak-anaknya antusias sih mengikuti pelajaran gitu. Tapi entah kenapa setiap saya memberikan soal, anak-anak ini sebagian besar tidak bisa menyelesaikannya dengan baik gitu. Jadi apa yang menjadi tujuan pembelajaran saya itu nggak bisa tercapai, Bu. Kalau boleh tahu nih Bu, tujuan pembelajaran Ibu itu yang seperti apa nih? Tujuan pembelajaran saya sebetulnya nggak banyak, ada dua aja. Nah, yang pertama itu adalah saya ingin anak-anak itu memahami materi yang saya sampaikan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak tersebut nanti mampu menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah kontekstual yang saya berikan gitu dari materi yang sudah mereka pahami. Nah, sebenarnya ada dua itu aja sih, Bu. Gitu. Baik, ada dua ya. Dari pertama memahami materi yang diberikan, yang keduanya dapat menyelesaikan ya masalah kontekstualnya apa ya. Baik. Nah, dari mana Ibu menyimpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu tidak tercapai? Oke, nah kan tadi seperti yang saya bilang tujuan pembelajaran saya kan ada dua nih. Nah, untuk yang pertama sebetulnya kalau saya melihat karena ketika saya menjelaskan anak-anak antusias gitu, mereka bisa memahaminya dengan baik. Nah, cuma saya agak bingung gitu ketika saya memberikan soal. Nah, sebagian besar dari mereka itu tidak bisa menyelesaikannya dengan baik itu, berhenti separohnya. Jadi saya agak bingung nih karena mereka nggak bisa menyelesaikan kan, otomatis nih tujuan pembelajaran yang kedua ini nggak bisa tercapai kan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini ya dari permasalahan tadi, posisi Ibu dalam skala level 1 sampai 10 ini di skala mana? Oke, menurut saya nih Bu ya, menurut saya sih saya kalau dibuat dari skala 1 sampai 10 sudah berada di posisi 8 gitu. Kenapa begitu? Karena perasaan nih saya sudah berusaha gitu melakukan pembelajarannya itu yang berpihak pada murid, itu membuat kemudian kelas terasa nyaman. Pokoknya udah berusaha memberikan yang terbaik lah gitu. Sebetulnya posisi skala level 8 itu udah bagus ya Bu ya. Tinggal bagaimana Ibu mengembangkan kembali ya, meningkatkan ke maksimal skala di 10 barangkali ya Bu ya. Nah, mungkin ada tindakan lain Ibu, maksudnya yang bisa Ibu tingkatkan sehingga Ibu bisa mencapai level 10 ini. Oke, sebetulnya setelah saya amati nih Bu ya, setelah beberapa kali pertemuan gitu saya amati kan anak-anak antusias ya, antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau saya tanya materi bisa memahami, bisa jawab gitu. Cuma saya bingung ketika saya beri soal kok nggak bisa menyelesaikan sampai hasil akhir gitu. Oh ternyata setelah saya amati mereka ini sebagian besar konsep dasar berhitungnya yang kurang gitu. Jadi kalau materi mah bisa nih, misalnya sekarang kita lagi belajar ini rumusnya ini bisa gitu. Nah tapi ketika berhitung gitu ketemu yang namanya mungkin penjumlahan bilangan negatif gitu ya atau pecahan gitu. Nah yang konsep-konsep dasar yang seharusnya mereka pahami di SD itu yang mereka kayaknya kurang paham, entah udah lupa atau gimana nih gitu. Baik. Jadi sebetulnya permasalahannya Ibu sekarang udah tahu ya konsep dasarnya mereka itu belum mereka pegang lah ya, belum mereka pahami secara mendasar, mendetail gitu ya. Baik, rencana Ibu bagaimana nih? Baik, untuk rencananya itu bagaimana Bu Rita menyelesaikan? Rencananya untuk menyelesaikan permasalahan itu ketika nanti saya memberikan soal-soal, kemudian di dalamnya ada nih konsep dasar yang harus mereka pahami, contohnya pecahan gitu. Maka saya akan menjelaskan ulang untuk anak-anak supaya mereka bisa mengingat kembali konsep-konsep pecahan yang harusnya sudah mereka kuasai dari SD dulu. Baik, bagus ya Bu Rita ya, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin. Nah, komitmen Ibu sendiri untuk melaksanakan rencana aksi ini bagaimana? Komitmen saya untuk merencanakan supaya rencana aksi ini bisa berjalan, Bu. Saya berencana akan membuat kumpulan soal-soal, Bu Novi. Kumpulan soal-soal yang kreatif gitu. Artinya di dalam satu soal itu nanti ada banyak konsep matematika dalam menyelesaikannya, sehingga nantinya anak-anak tersebut secara tidak langsung itu dalam menyelesaikan soal itu juga berlatih untuk mengingat
mengingat kembali konsep-konsep dasar mereka yang dulu. Saya sih berharap dengan banyaknya latihan, anak-anak jadi bisa mengingat kembali konsepnya, kemudian juga bisa menyelesaikan soal-soalnya, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Baik Ibu. Jadi Ibu akan membuat soal-soal yang lebih kreatif ya Bu ya di sini. Jadi anak lebih mudah memahaminya dan sebagai latihan gitu ya. Kemudian mereka pun dapat menangkap apa sih yang harus dia pahami di konsep dasar matematikanya itu ya Bu. Nah, rencananya kapan Ibu akan mulai melaksanakan nih rencana aksi Ibu? Segera Bu Novi. Ya. Jadi pertemuan pertama besok ketika saya masuk kelas akan langsung saya mulai rencana itu. Baru akan langsung dilaksanakan besok ya Bu ya, baik secepatnya ya. Jadi pertemuan yang besok sudah akan mulai dicobakan Iya. seperti itu ya. Nah, bagus sekali ya Bu Nita ya, mudah-mudahan ide Ibu ini ya bisa menyelesaikan ya permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan anak-anak yang sedang Ibu berikan proses pembelajaran matematika Ibu. Baik. Saya doakan mudah-mudahan berjalan lancar. Nah, dari perbincangan ini Ibu, nah bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah, setelah kita ngomong bincang-bincang nih Bu Novi, Ya. jadi saya malah kepikiran kan Ya, menurut saya betul. aja ya, jadi saya lega gitu terus tenang. Hmm. Tadinya ketika berpikir sendiri, kok nggak kepikiran ya begitu Iya. ngobrol-ngobrol malah kepikiran. Jadi saya udah menemukan solusinya sih Bu. Baik. Lanjut terus Ibu ya, semangat buat murid-murid kita semuanya ya. Terima kasih ya Bu Novi ya. Sama-sama atas Ibu sharingnya. Rita. Mudah-mudahan dengan sharing-sharing begini ada tanda kemajuan dalam proses pembelajaran yang saya Ya, lakukan. saya doakan Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi apa? Betul. Guru yang dirindukan oleh Betul anak-anak betul itu. Ibu ya. Amin. Amin amin. Baiklah kalau itu terima kasih banyak ya Bu Novi atas waktunya. Ibu. Ya, Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Bu Novi hari ini? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Nah, kemarin Bu Novi sudah melaksanakan kegiatan coaching Ibu. Iya. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang Ibu ya, lega bisa bantu teman ya dalam menemukan solusi terhadap permasalahan yang beliau hadapi. Oke Bu Novi, selain perasaan yang senang, ada lagi tidak yang Ibu dapat dari kegiatan coaching tersebut? Ya, ternyata saya dapat menerapkan ya Bu ya alur tirta ya kan, dimana coach saya selain menemukan solusinya ya dalam menghadapi suatu permasalahan, beliau pun dapat menjabarkan dalam langkah-langkahnya apa yang harus beliau lakukan selanjutnya. Oke, Bu Novi, kemarin sebelum kita melaksanakan praobservasi pada hari ini ya Bu Novi ya, kan sebelumnya kita melaksanakan praobservasi ya Bu Novi ya. Nah, di kegiatan praobservasi itu kan Bu Novi ini mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya. Nah, setelah Bu Novi sudah melaksanakan observasi, saya mengamati Bu Novi, kemudian saya membuat catatan-catatan kecil nih Bu Novi, boleh saya sampaikan Bu Novi? Nah, untuk kegiatan observasi tersebut kan Bu Novi memiliki 3 kompetensi inti ya Bu Novi, mulai dari aktif, kemudian kehadiran penuh, selanjutnya juga membuat pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur tirta. Nah, setelah saya amati, Bu Novi sudah melaksanakan itu semua dalam kegiatan observasi tersebut Bu Novi. Makasih Ibu. Nah, dan Bu Novi juga sudah sesuai dengan prinsip alur coaching ya Bu Novi ya. Terus kemudian Bu Novi juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ketika melaksanakan coach. Kemudian si coach juga bisa membuat atau bisa menemukan solusi-solusi, kemudian langkah-langkahnya nih. Nah, berarti Ibu sudah melaksanakan itu semua Ibu, sangat bagus sekali ya Ibu ya. Nah, Alhamdulillah. selanjutnya kan kegiatan coaching ini kan akan berkelanjutan ya Bu ya. Tidak hari ini juga
menurut Ibu apa sih yang harus Ibu kembangkan kembali dalam kegiatan coaching tersebut? Ya. Tentunya saya akan lebih memperdalam kembali ya Bu ya, bagaimana penerapan dari alur tirta sehingga nanti kedepannya coaching saya itu akan lebih mudah menemukan solusi dan menentukan langkah apa yang harus dia lakukan. Oh, berarti lebih dikembangkan Ya. kembali ya Bu Novia mengenai alur tirta lebih mendalami Ya. karena sama-sama ya kita saling belajar juga ya Bu Novia mengenai alur tirta karena kan kita juga sama ya suka ada lupanya nih Ya. apanya ya Bu Novia. Oke, terima kasih Bu Novia atas waktunya, sukses selalu buat Bu Novia dalam kegiatan apapun, mulai dari kegiatan coaching atau kegiatan apapun ya Bu Novia. Terima kasih atas waktunya Bu Novia. Terima kasih kembali Bu Romla atas bimbingan dan arahannya. Mudah-mudahan ke depan saya dapat lebih baik lagi Bu. Amin. Pasti Bu, karena kita sama-sama berlatih terus ya. Ya. Karena kita ada proses, karena kita juga sama. Kalau saya tidak berlatih, pasti akan lupa. Jadi sama-sama. Saya juga belajar dari Bu Novi dari kegiatan kemarin yang luar biasa banget ya Bu. Terima kasih ya Bu sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.